Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran 6 di tema 8 dan di tema 8 ini pada pembelajaran 6 terdapat cerita yang berjudul Si Pitung. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, ada baiknya kita baca secara keseluruhan teks yang ada pada halaman 53 ini ya. Teksnya berjudul Si Pitung. Kita baca dengan baik, kita identifikasi yang mana tokoh-tokohnya, kemudian yang mana merupakan tokoh utamanya, tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya. Kemudian mari kita lihat pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama, dia mengatakan, apa jenis cerita fiksi teks yang berjudul Si Pitung? Maksudnya, kita lihat, ini kan merupakan cerita fiksi. Cerita Si Pitung merupakan cerita fiksi. Kemudian dia termasuk ke dalam jenis apa? Pada pembelajaran yang lalu kita telah pelajari mengenai beberapa jenis cerita fiksi. Ada beberapa, ada cerita jenaka, ada mit, ada fable, ada legenda, ada saga, kemudian ada cerpen, dan ada juga novel. Dari situ kita mau identifikasi termasuk ke cerita yang manakah. Ini cerita Si Pitung. Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Kalau cerita jenaka itu apa intinya? Cerita jenaka intinya adalah berisi tentang cerita kelucuan yang memberikan senyum dan gelak tawa bagi para pembacanya. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Contohnya adalah cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Kemudian mit. Mit itu adalah jenis cerita yang berhubungan dengan kepercayaan dalam masyarakat. Siapa yang bisa tahu apa kepercayaan dalam masyarakat dulu? Ya, kepercayaan misalnya seperti peristiwa gaib, misalnya adanya dewa dan dewi, peri dan Tuhan. Kemudian, siapa yang bisa contohkan apa contoh dari mit? Contohnya misalnya Putri Tanjung Bui. Ada juga cerita mit misalnya Putri dari Bambu. Ya, itu. Kemudian fable. Fable ini cerita tentang tokoh-tokoh binatang yang seolah-olah memiliki tingkah laku sebagai manusia. Jadi hewan ini dia diberikan sifat seperti manusia. Dia bisa tahu contohnya yang biasa difilmkan di film kartun? Itu cerita tentang si kancil. Ada juga cerita tentang burung bangau. Kemudian jenis cerita fiksi yang lain ada legenda. Legenda ini berisi tentang hayalan, atau hayalan itu berisi tentang penjelasan terjadinya suatu daerah atau suatu tempat. Misalnya kita ambil di daerah kita. Di daerah kita juga ada legenda. Legendanya adalah legenda terbentuknya atau terjadinya Danau Toba. Kalau di Sumatera ada legenda Danau Toba. Di Jawa ada asal-usul tentang Surabaya. Ada asal-usul tentang Banyuwangi. Ada terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Bahkan juga ada cerita tentang Malin Kundang, ya. Itu juga cerita tentang legenda, jenis-jenis fiksian termasuk legenda. Kemudian ada saga atau sek. Saga ini dia memiliki cerita yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan. Kepahlawanan misalnya cerita tentang Calon Arang, cerita tentang Lutung Kasarung. Ada juga kisah Damar Wulan yang dengan kepahlawanannya. Kemudian selanjutnya ada jenis cerita fiksi dalam bentuk cerpen.
cerpen ini singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek yang isinya memaparkan tentang kisah atau kehidupan manusia melalui cerita yang pendek. Jadi cerpen ini karena ceritanya pendek, dia bisa dibaca dengan sekali duduk. Jadi ceritanya bisa kita baca tuntas dengan sekali duduk. Nah, contohnya ada banyak. Misalnya cerpen tentang akibat lalai belajar yang berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Jangan memukul temannya. Ada juga judul cerpen misalnya hadiah istimewa untuk bunda. Nah, cerpen-cerpen yang seperti ini bisa kita baca pada majalah atau surat kabar. Kemudian yang terakhir ada novel. Nah, novel ini tentu tidak asing bagi kita dan sering kita jumpai di perpustakaan kita. Novel ini berisi tentang cerita fiksi yang panjang ya. Dan kemudian mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dan orang-orang di sekeliling. Jadi ada banyak tokoh dalam novel nanti dan mengisahkan tentang kejadian yang terjadi pada kehidupannya. Kemudian di novel pasti menunjukkan tentang watak setiap tokoh. Ada yang tahu apa contoh dari novel ini yang biasa difilmkan, diangkat menjadi film? Ya, contohnya misalnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi karya dari Andrea Hirata. Ada juga cerita yang fenomenal, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Karyanya Buya Hamka. Kemudian untuk tokoh-tokoh seperti materi yang Bapak telah berikan kemarin, bahwa tokoh-tokoh itu kan adalah pelaku. Nah, kita lihat di sini nama-namanya siapa pelakunya. Kemudian tokoh utama. Nah, tokoh utama, ada yang tahu apa itu tokoh utama? Ya, tokoh utama ini merupakan tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dalam cerita. Ciri-cirinya, tokoh utama ini selalu disebutkan dan ditampilkan terus-menerus. Kemudian dialah yang akan mendominasi cerita itu. Atau bahasa Bugisnya, dialah yang sebagai toloknya itu cerita. Kemudian yang kedua, ini yang selanjutnya ya. Tokoh tambahan. Ada perbedaan antara tokoh utama dengan tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu merupakan tokoh yang dimunculkan sekali-kali atau hanya beberapa kali dalam cerita. Karena memang dia fungsinya hanya untuk menghidupkan atau sekedar dia sebagai pemanis cerita. Biasanya tokoh tambahan ini dia juga bisa bertindak sebagai figuran dalam cerita tersebut. Untuk selanjutnya, ini sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita. Protagonis kan tokoh yang baik, antagonis adalah tokoh yang jahat. Pasti di cerita ini ada konflik yang terjadi antara si baik dan si yang tidak baik. Kita nanti identifikasi siapakah tokoh yang protagonisnya dan siapa tokoh yang antagonisnya. Jadi sebutkan saja namanya siapa, kemudian jelaskan kenapa disebut dia tokoh protagonis, kenapa disebut dia tokoh antagonis. Kemudian selanjutnya, untuk tugas selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Kicir-Kicir ini merupakan lagu daerah dari daerah Jakarta ya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaannya, ada baiknya kita menyaksikan lagu Kicir-Kicir sebagai berikut.
Baik, kemudian kita melihat bagaimanakah tempo lagu dari Kicir-Kicir. Tempo ini adalah cepat, lambat, nada pada sebuah lagu. Betul sekali. Di manakah kita bisa melihat tempo? Temponya bisa kita lihat pada bagian di bawah judul. Bagian di bawah judul. Kalau ini dia merupakan tempo. Ini juga temponya. Ini juga semua komponen itu merupakan temponya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua. Amatilah notasi angka pada lagu Kicir-Kicir. Kemudian sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Sekarang kita mengamati notasi angka pada lagu Kicir-Kicir. Untuk notasi angka, berdasarkan lagu Kicir-Kicir, kita akan mengamati yang manakah nada tinggi, yang mana nada rendah, dan yang mana nada sedang. Nada tinggi dalam dunia musik dia biasanya juga disebut nada oktav tinggi. Ciri-cirinya kalau pada notasi angka dia memiliki titik di atasnya, misalnya seperti nada mana ini, nada mi, nada re, nada fa, dia ada titik di atasnya, maka dia terkategori nada tinggi. Jadi semua nada mulai dari do, re, mi, apabila ada titik di atasnya maka dia terkategori nada tinggi. Kemudian nada sedang, mari kita cari nada sedang pada lagu Kicir-Kicir ini. Nada sedang atau dalam dunia musik dia juga disebut nada oktav sedang atau nada yang tidak memiliki titik di bawahnya atau di atasnya. Mari kita identifikasi yang mana yang tidak memiliki. Ini ya, nada la. Dia tidak memiliki titik di atas maupun titik di bawahnya. Kemudian ini juga nada mi, sol. Dia tidak memiliki titik di bawah dan di atasnya. Jadi ini juga merupakan nada sedang. Kemudian kita cari nada rendah pada lagu ini. Nada rendah dia itu biasa jadi disebut nada oktav rendah. Nada oktav rendah dia memiliki titik di bawah. Jadi kita lihat apakah ada titik di bawah pada pada lagu Kicir-Kicir kita melihat bahwa tidak ada nada oktav rendahnya. Coba kita lihat contoh lain ya. Saya mau tunjukkan yang mana merupakan nada oktav rendah. Mari kita cari pada lagu kemarin, lagu Injit-Injit Semut, apakah juga ada? Pada lagu Injit-Injit Semut ada nada oktav rendah pada suku kata di dan nadanya adalah si ya. Jadi ini merupakan nada oktav rendah karena dia memiliki titik di bawahnya. Lalu kemudian kita salin 2 notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodi tanpa melihat notasi balok. Untuk yang ini Bapak akan memberikan contohnya mengenai lagu yang kemarin telah kita pelajari, lagu daerah dari Papua yang telah kita buatkan garis melodinya. Ini kan lagu, misalnya lagu Apuse. Kita
kita tuliskan liriknya. Karena yang dia minta adalah 2 baris, maka kita akan tuliskan 2 baris. Apuse kokon dao yara be soren doreri. Kemudian dari 2 baris kalimat ini kita buatkan garis melodi, karena soalnya mengatakan tanpa melihat notasi balok. Apabila kita melihat notasi balok, maka kita buat garis melodi yang seperti ini. Ya, ini semua adalah garis melodi. Garis melodi tempat melodi berada. Nih garisnya. Tapi soalnya mengatakan tanpa melihat notasi balok, maka kita membuatkan garis melodi berdasarkan cara kita menyanyikannya. Bagaimana nada pada saat penyebutan suku katanya. Misalnya saya contohkan ya, kita mulai di A. Kalau kita menyanyikan ini, apuse kokon dao. Berarti nada pada A dia start di sini. Untuk kosakata pu dia naik. Apuse. Berarti dia naik lagi. Ya. Apuse. Berarti kita menyanyikannya dengan nada tinggi. Kemudian di kosakata ko, kita lihat apakah dia naik atau turun. Apuse ko. Berarti dia turun. Dia turun. Kemudian kon, kita lihat kokon. Ya, dia naik. Dia naik lagi. Dia naik. Kemudian da. Apuse kokon da. Ya. Da dan o itu dia turun. Jadi inilah yang merupakan garis melodinya. Garis melodi yang akan menjadi pedoman kita cara menyanyikannya tanpa kita melihat garis melodi atau notasi balok yang ada pada garis melodi juga. Kemudian kita ambil contoh kedua ini. Ya be soren doreri. Ya, kita mulai start di ya. Kemudian di ra. Yara be. Kemudian so, kita lihat so. So, apakah dia naik atau turun? Yara be so. Dia naik. So ren, berarti dia nadanya turun. So ren. Do, so ren do, berarti dia naik. Do re ri. Yara be soren do re ri. Gitu ya. Jadi kita berdasarkan contoh ini kita bawa ke nomor 2. Kemudian yang ketiga, amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Kemudian sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Sama seperti penjelasannya tadi. Kita cari suku kata yang mana yang memiliki nada sedang. Kemudian untuk nomor 4, amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Kemudian
kita sebutkan atau kita tuliskan ya. 1. Oh bukan. Kita sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Jadi cari yang manakah suku kata dari lagu Kicir-Kicir yang memiliki nada rendah atau nada oktav rendah. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti kemarin, jangan lupa juga mengirim video Ananda pada saat menyanyikan lagu Kicir-Kicir, lagu daerah dari Jakarta. Ya, Bapak kira itu penjelasan untuk pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat bekerja dan ingat tetap jaga kesehatannya.